Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu ini dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Juni. Dan tentunya di sini yang akan saya bahas adalah middle impact dan high impact yang tentunya berdampak besar kepada indeks dolar. Dan langsung aja kita lihat, dan di sini saya menggunakan website forexfactory.com dalam mengambil sebuah informasi ya mengenai data fundamental yang akan rilis minggu ini. Yang pertama, news akan rilis di tanggal 27 Juni pukul 19.30. Oke, untuk currency-nya adalah USD ya, di mana yang pertama saya akan bahas adalah middle impact, di mana di sini ada core durable good order. Dan sebelum saya bahas untuk core durable good order mengenai datanya, di sini yang perlu saya sampaikan, indikator ini mengukur perubahan persentase dalam nilai pesanan barang tahan lama seperti mesin industri, peralatan transportasi, dan barang modal lainnya, tanpa memasukkan sektor transportasi yang volatile. Dan tentunya kalau kita lihat dari data yang ada, previousnya minus 0,3% dan forecastnya adalah minus 0,2%. Artinya diprediksi ada progres kenaikan dari angka previous ke forecast dari minus 0,3% menjadi minus 0,2%. Jika mana data aktualnya sesuai dengan forecast dan menghasilkan angka di atas daripada forecast, di atas minus 0,2% atau hanya minus 0,2%, maka diprediksi indeks dolar akan terjadi kenaikan atau positif untuk indeks dolar. Dan yang kedua mengenai durable good order, dan di sini juga middle impact, di mana durable goods order di sini ini juga salah satu indikator untuk mengukur perubahan persentase ya dalam nilai total pesanan barang tahan lama, termasuk pesanan sektor transportasi yang volatile. Ini mencakup pesanan untuk barang-barang seperti pesawat terbang, mobil, peralatan elektronik, dan mesin industri. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari data yang ada, data sebelumnya menghasilkan angka 1,1% dan ini berbanding terbalik dengan core durable good order yang ternyata memiliki forecast minus 0,8%. Artinya jika mana aktualnya menghasilkan minus 0,8%, maka diprediksikan akan terjadi negatif berdampak ya untuk mata uang indeks dolar, yaitu negatif. Dan tentunya jika mana hal tersebut sesuai dengan aktual dari kedua news tersebut, maka akan menunjukkan angka negatif untuk indeks dolar terutama durable goods order, dan positif untuk indeks dolar terutama dari data core durable goods order. Tapi di sini akan dilanjutkan lagi pukul 21.00 yang akan rilis, yaitu high impact ya, CB Consumer Confidence ya. Kalau kita perhatikan untuk CB Consumer Confidence ini adalah alat ukur tingkat kepercayaan konsumen mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan tentunya kita melihat dari awal bulan Juni kemarin dari data average hourly earning, yaitu mengukur jumlah pendapatan per jam yang dimana turun angkanya menjadi 0,3% dari data sebelumnya adalah 0,5%, dan unemployment rate sendiri yang mengukur tingkat pengangguran tentunya di sini juga berpengaruh karena datanya meningkat 3,7% yang menunjukkan negatif untuk indeks dolar. Dan dari data tersebut menurut saya dengan angka consumer confidence seharusnya kalau kita lihat dengan kita melihat consumer confidence ini adalah mengukur tingkat kepercayaan konsumen ya, yang tentunya mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kenapa saya hubungkan terhadap penghasilan per jam? Karena ketika kita memiliki penghasilan yang turun dan tidak mendapatkan pekerjaan, maka kita susah untuk melakukan aktivitas, yaitu melakukan
pembelian atau pembelanjaan yang kita bisa mengeluarkan uang sebesar mungkin. Tapi ternyata dengan adanya kita memiliki penghasilan yang turun dan pekerjaan yang susah, tentunya mengenai consumer confidence menurut saya, sudut pandang saya, harusnya menghasilkan angka di bawah forecast. Dan kalau kita melihat datanya memang diprediksi dari previousnya 102,3 diprediksikan akan terjadi kenaikan sebesar 104,0. Tentunya angka ini berbanding terbalik dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dan jika mana kalau memang sesuai dengan forecastnya sebesar 104, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi saya memiliki data indikator lain, dalam arti melihat dari data penghasilan per jam menurun dan data unemployment rate juga menunjukkan angka yang sangat tinggi, data penganggurannya yang menurut saya besar kemungkinan angka forecastnya ini tidak sampai dengan angka 104. Itu gambaran saya, tapi itu sementara kita lihat dari kondisinya ya, tapi kita nanti akan lihat aktualnya tentunya di tanggal 27 Juni apakah sesuai dengan forecast yang ada sebesar 104. Tapi jika mana ini terjadi ya maka indeks dolar akan bergerak positif untuk data tersebut. Selanjutnya berbarengan dengan new home sales, ya tentunya new home sales di sini adalah mengukur penjualan rumah baru, artinya positif dianggap menguatkan ekonomi. Dan kalau terjadi penjualan rumah baru meningkat, maka angka indeks dolar akan menunjukkan positif. Dan kalau kita lihat datanya adalah 683.000, diprediksikan ada penurunan sebesar 676.000 dari data forecastnya. Secara langsung jika mana actualnya sesuai dengan forecast, maka akan menunjukkan angka negatif pada indeks dolar. Dan kemudian angka terakhir ya, ada Richmond Manufacturing Index. Kalau kita perhatikan ini middle impact ya, tapi ini biasanya tidak terlalu berpengaruh. Dan secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan data daripada tanggal 27 Juni pukul 19.30 sampai pukul 21.00 di sini menunjukkan beragam ya. Ada yang menunjukkan angka positif untuk indeks dolar dan ada yang menunjukkan angka negatif untuk indeks dolar. Tapi secara keseluruhan dari versi Forex Factory yang memiliki high impact ada consumer confidence, karena consumer confidence ini salah satu data ekonomi yang menunjukkan jika mana consumer confidence ini meningkat ya tentunya bisa terjadi inflasi, kenaikan inflasi berlanjut. Maka di sini juga salah satu indikator dari Jeremy Powell yang mau melihat data CB consumer confidence ini apakah akan melemah atau menguat. Intinya itu sangat penting bagi keputusan si Jeremy Powell ke depannya. Oke, ini dari tanggal 27 Juni yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan berlanjut di tanggal 28 Juni. Untuk tanggal 28 Juni akan rilis Fed Chair Powell Speak ya. Tentunya ini adalah high impact pukul 20.30 di mana Fed Chair Powell Speak kalau kita lihat dari informasi terakhir ya, dari penyampaian si Jeremy Powell kepada Senat atau anggota DPR, sikapnya masih hawkish tentunya. Dan saya melihat juga dari pembicaraan tersebut hampir semua peserta FOMC berharap bahwa akan untuk menaikkan suku bunga ya sedikit lebih jauh pada akhir tahun. Artinya kalau kita perhatikan dari si Jeremy Powell juga menegaskan dalam sambutan yang disiapkan untuk laporan kebijakan moneter semi manual kepada Kongres kemarin, sikapnya lebih hawkish. Tentunya jika mana si Jeremy Powell ini memiliki sikap hawkish akan menunjukkan angka positif untuk indeks dolar itu sendiri, karena target daripada si Jeremy Powell adalah menurunkan inflasi hingga 2% dan kemungkinan besar di pertemuan bulan Juli depan akan menunjukkan kenaikan kembali lagi 25 basis point. Itu yang menjadikan pembicaraan yang saat ini sedang ramai dibicarakan dan banyak sekali para peserta FOMC mengharapkan hal tersebut terjadi. Dan tentunya nanti kita akan lihat apa yang disampaikan si Jeremy Powell ketika tanggal 28 Juni ya pukul 20.30 mengenai data tersebut. Nanti kita akan lihat progresnya yang disampaikan apakah sama atau masih ada perubahan.
Tentunya ini akan didiskusikan ya dalam panel yang berjudul kebijakan di forum ECB tentang perbankan sentral di sentra. Itu yang akan disampaikan besok oleh si Jeremy Powell. Oke, itu yang perlu kita lihat nanti pukul 20.30 ya. Dan selanjutnya di tanggal 29 Juni pukul 19.30 di sini ada final GDP. Tentunya data ini juga nggak kalah penting karena final GDP ini sangat penting ya, karena mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara, khususnya Amerika Serikat. Dan ini adalah news high impact, akan rilis pukul 19.30. Kalau kita lihat datanya, previousnya adalah 1,3%. Jika mana forecastnya menghasilkan angka 1,4%, artinya pertumbuhan ekonomi Amerika meningkat. Dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast dengan angka 1,4% aja, maka hal tersebut menunjukkan data positif untuk indeks dolar. Dan jika mana data ekonomi menunjukkan angka positif, maka itu juga akan menjadikan sebuah ketakutan si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan. Jika mana ekonomi Amerika kalau semakin meningkat, semakin bagus kondisinya, maka di situ bisa menguatkan inflasi saat ini. Dan kemungkinan besar hal yang terjadi, Jeremy Powell pasti akan menaikkan suku bunga di bulan Juli besok. Itu dampaknya. Maka kalau kita perhatikan dari indeks dolar pukul tanggal 29 Juni pukul 19.30 dengan melihat angka final GDP sebesar 1,4% ya yang masuk untuk forecastnya, ini menunjukkan angka positif untuk indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya adalah unemployment claim. Ini data yang setiap minggunya akan rilis. Di sini kalau kita perhatikan unemployment claim ada angka yang sama, tidak ada perubahan, artinya netral ya. Tapi kalau saya melihatnya selama angkanya masih di atas 200.000, maka masih menunjukkan data klaim penganggurannya masih cukup sangat tinggi sekali. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk dari data tanggal 29 Juni. Sekarang kita akan berlanjut hal yang tidak kalah penting. Di sini ada Core PCI Price Index ya. Di sini pukul 19.30 hari Jumat tanggal 30 Juni. Ini adalah high impact. Tentunya kalau kita perhatikan dari data Core PCI Price Index sendiri, angkanya adalah 0,4% dan forecastnya sama sebesar 0,4%. Di mana data Core PCI Price Index ini adalah mengukur perubahan harga dari barang dan jasa. Dan jika mana angka barang dan jasa meningkat, maka akan menunjukkan hasil positif untuk indeks dolar. Tapi kalau kita lihat dengan data angka yang sama, menurut saya masih menunjukkan positif ya untuk indeks dolar dengan angka di minimal ya 0,4%. Tapi kalau angkanya di bawah 0,4%, maka menunjukkan aktivitas negatif untuk indeks dolar. Dan yang terakhir ada revisi ya UOM Consumer Sentiment. Di sini menunjukkan angka yang sama juga. Dan tentunya jika mana angkanya keluar sebesar 63,9%, maka akan menunjukkan positif untuk indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah 63,9%, maka akan menunjukkan angka negatif untuk indeks dolar. Dan ini yang bisa saya sampaikan ya dari news selama 1 minggu dari tanggal 27 Juni sampai dengan 37 Juni. Hal yang perlu kita perhatikan salah satunya adalah high impact, ada CB Consumer Confidence yang rilis tanggal 27 Juni. Kemudian 28 Juni ada Fed Chair Powell speak, dan kemudian tanggal 29 Juni yaitu ada final GDP dan unemployment claim, serta tanggal 30 Juni ada Core PCI Price Index. Oke, dari ini yang bisa saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.